Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Resnanda Pertiwi, aku dari Pendidikan Geografi 1A. Di sini aku mau ngejelasin apa sih itu kelembapan udara dan alat ukurnya. Apa sih kelembapan udara itu? Kelembapan udara pada dasarnya adalah ukuran kadar uap air yang berada dalam bentuk gas di udara. Udara di sini dapat dimaknai sebagai udara dalam ruangan ataupun udara pada lapisan atmosfer. Jumlah uap air yang berada di atmosfer sekitar 2% saja dari jumlah massa keseluruhan dari atmosfer. Jumlah yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan gas lain. Akan tetapi, jumlah tersebut juga tidak selalu konstan dan tetap, sebab kadang ditemui kelembapan pada udara berada di sekitaran angka 0 sampai 5% untuk suatu wilayah tertentu. Kapasitas udara. Kapasitas udara pada dasarnya adalah jumlah uap air yang dapat terkandung dalam suatu parsel udara pada suhu tertentu. Kapasitas ini akan berubah-ubah sesuai dengan kandungan uap air yang sudah ada dan juga suhu udara tersebut. Semakin tinggi suhu udara, maka semakin besar kapasitas yang dimiliki oleh udara tersebut untuk menampung air. Ketika kapasitas udara dicapai, maka udara tersebut akan menjadi jenuh terhadap uap air dan menyebabkan terjadinya hujan. Oke, di sini ada 3 jenis-jenis kelembapan. Untuk yang pertama, yaitu kelembapan spesifik. Kelembapan spesifik adalah berat uap air pada udara yang dihitung dalam satuan gram per kilogram udara. Artinya, di sini akan dihitung rasio uap air terhadap berat udara total. Yang kedua, ada kelembapan absolut. Kelembapan absolut langsung menghitung berat uap air yang ada pada parsel udara tertentu. Di sini, hitungan uap air tidak mempertimbangkan temperatur ataupun tekanan udaranya. Yang ketiga ada kelembapan nisbi atau relatif. Kelembapan ini mencoba untuk mendapatkan rasio antara tekanan parsial dari uap air di suatu udara dengan tekanan uap ekuilibrium dari air. Oke. Selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelembapan udara. Di sini ada 6 faktor. Faktor pertama yaitu ada suhu udara, kedua tekanan udara, ketiga pergerakan angin, 4 sinar matahari, 5 vegetasi, dan yang keenam ketersediaan air. Selanjutnya ada cara mengukur kelembapan udara. Yang pertama ada psikrometer. Psikrometer merupakan alat termometer yang memiliki 2 bola, satu yang kering dan satu lagi yang dilapisi oleh kain basah. Alat ini berfungsi untuk mengetahui dan mengukur kelembapan udara yang berada di dalam ruangan atau luar ruangan. Hal ini mungkin dilakukan karena temperatur pada bola kering pasti lebih tinggi dibandingkan dengan bola basah. Perbedaan suhu antara kedua bola inilah yang akan diolah menggunakan rumus dan digunakan untuk mengestimasi beberapa kadar uap air yang ada di wilayah tertentu. Psikrometer sering digunakan untuk mengukur kelembapan pada udara di ruangan, perkebunan, atau peternakan. Kalian dapat menggunakan rumus ini untuk menghitung kelembapan udara di suatu wilayah dengan menggunakan psikrometer. Oke, di sini ada video cara memakai alat psikrometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang psikrometer yaitu alat untuk mengukur kelembaban udara relatif, satuannya persen. Di psikrometer itu disebut juga dengan termometer bola basah, bola kering.
Ya, karena di psikometer itu terdiri dari dua buah termometer biasa, salah satunya dihubungkan ke air, ini, dan satu lagi tidak dihubungkan ke air. Yang dihubungkan ke air itu namanya termometer bola basah, yang tidak dihubungkan ke air namanya termometer bola kering. Cara pengukurannya bagaimana? Jadi termometer bola basah bola kering ini diletakkan di dalam sangkar cuaca dalam pengukurannya. Caranya kita lihat suhu bola kering dulu. Termometer bola kering, misalnya di sini suhunya 28. Suhu bola basahnya 23 ya. Suhu bola keringnya 28 derajat Celcius, suhu bola basahnya 23 derajat Celcius. Caranya kita lihat selisihnya, selisih antara bola basah dan bola kering dan bola basah. Berarti 28 derajat Celcius dikurangi dengan 23 derajat Celcius sama dengan 5 derajat Celcius selisihnya. Lalu selisihnya itu kita lihat di tabel RH seperti ini. Ini ya. Sumbu X-nya itu selisih, sumbu Y-nya suhu bola kering. Tadi suhu bola keringnya misalnya 28, selisihnya 5 ya. Jadi kita tarik garis ke bawah ini, 28 dari 5 ke bawah, 28 ke samping kanan ini, temunya di 64%. Berarti suhu ruangan sekarang kelembaban udara sekarang adalah 64%. Nah, jadi ada juga dengan metode, ada pakai rumus juga. Jadi ini dengan menggunakan tabel aja. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ini adalah contoh psikometer. cara memakai alat psikometer. Yang kedua ada hygrometer. Hygrometer merupakan alat yang dapat membaca dan mengukur kelembapan udara pada suatu wilayah. Umumnya, alat ini sering diletakkan di kontainer atau alat penyimpanan barang. Alat ini lebih sering digunakan untuk mengukur kelembapan pada udara yang suhunya rendah. Misalnya, untuk mengindikasikan munculnya jamur di barang simpanan. Pada alat ini terdapat dua skala yang digunakan untuk menunjukkan kelembapan udara, yakni temperatur dan juga suhu. Kelembapan udara diberi simbol dengan huruf H, sedangkan suhunya diberi tanda dengan derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel Arif Firmansyah. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah barang yang wajib dipunya oleh seorang peternak, yaitu hygrometer digital. Ini adalah hygrometer digital ya, teman-teman. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur kelembaban di dalam ruangan dan di dalam inkubator. Salah satu keberhasilan dalam menetaskan telur yaitu suhu yang tercapai dengan baik dan kelembaban yang tercapai dengan baik. Jadi teman-teman yang sedang menetaskan telur wajib mempunyai alat ini ya, saran dari saya. Untuk hygrometer ini menampilkan dua buah tampilan indikator. Yang pertama adalah tampilan indikator kelembaban, dan untuk yang kedua adalah tampilan indikator suhu ya teman-teman. Nah, yang ini adalah kelembaban dari ruangan ini pada saat ini, teman-teman bisa lihat. Dan yang kedua ini adalah suhu dari ruangan ini pada saat ini teman-teman ya. Oke teman-teman, simak video ini sampai habis karena saya akan kasih tahu juga berapa kelembaban yang ideal di dalam inkubator. Hygrometer ini bisa mengukur udara 10 sampai dengan 99%. Lalu suhunya, hygrometer ini bisa mengukur dari minus 50 derajat Celcius
sampai dengan 70 derajat Celcius. Itu kelebihan yang pertama dari hygrometer ini ya teman-teman. Nah, untuk kelebihan yang kedua, hygrometer ini tidak memerlukan power supply atau kabel atau colokan, karena hygrometer ini cukup menggunakan baterai kecil, jadi tidak perlu ribet ya teman-teman. Lalu yang ketiga, probe sensornya sudah terpasang di internal hygrometer ini ya, sehingga tidak harus memakai kabel sensor yang menjulur keluar. Ada beberapa hygrometer yang memiliki kabel menjulur keluar ya teman-teman, jadi tidaklah praktis ya menurut saya. Itu adalah kelebihan yang ketiga. Dan yang keempat dari kelebihannya yaitu ukurannya yang sangat kecil. Tebalnya ini sekitar 2 cm, lalu panjangnya sekitar 4 cm, dan lebarnya sekitar 3 cm. Jadi sangatlah simpel sekali ya. Bisa disimpan dengan mudah di mana saja teman-teman. Dan kelebihan yang kelima yang jarang orang ketahui dari alat ini. Jadi kelebihan yang kelima ini, alat ini bisa berfungsi hanya menggunakan satu baterai. Saya akan contohkan, saya akan ambil baterainya ya, satu teman-teman. Nah, jadi setelah baterai yang satu ini diambil, alat hygrometer ini masih berfungsi secara normal ya. Jadi dua baterai ini sangatlah awet, karena memang menggunakan satu baterai saja sudah cukup ya teman-teman. Oke, langsung saja saya akan kasih tahu berapa suhu yang ideal untuk menetaskan telur di dalam inkubator. Untuk kelembaban yang ideal di dalam inkubator, di dalam mesin tetas telur, menurut saya kelembabannya 50-60% ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan kelembaban 55% ya. Saya ambil tengah-tengahnya. Dan ini suhu derajatnya saya menggunakan 38 derajat, 7 ya kurang lebihnya. Dan nanti matinya di 37,7. Nah, saya ditempatkannya di dekat sensor termostat digitalnya ya, supaya suhu hygrometer dan termostat digital bisa sama suhunya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu adalah sedikit pembahasan yang saya ketahui tentang hygrometer digital dan kelembaban yang ideal di dalam sebuah inkubator telur ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan like, komen, dan share video ini supaya peternak yang lain juga tahu teman-teman ya. Jangan lupa subscribe teman-teman untuk mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang ya. Dan salam satu hobi, salam peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini ada perhitungan kelembapan mutlak. Di sini ada rumusnya. Dan penjelasannya juga ada E dan EEW, yaitu tekanan uap, jenuh pada temperatur bola basah atau tabel, TD temperatur bola kering, dan TW temperatur bola basah. P-nya ada tekanan barometer udara atau bar yang tergantung ketinggian atau tabel. Di sini ada penjelasannya ya. Oke. Ternyata sudah terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah melihat video saya. Semoga semoga bisa menambah ilmu kalian yang sudah menonton video saya ini. Dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penulisan atau seperti itu. Saya mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.